Yuk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Fitria, apoteker di apotek ini ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Saya mau menebus resep. Baik Bu, bisa disebutkan nama, usia, dan alamat? Ibu Marsia, 50 tahun, alamat saya di Jalan Hati Senang, Mbak. Iya Ibu, maaf sebelumnya, ini resepnya untuk siapa? Oh, untuk saya sendiri, Mbak. Baik Bu, obatnya saya siapkan terlebih dahulu, silakan menunggu di ruang tunggu, nanti saya akan panggil kembali. Resep atas nama Ibu Marsia. Iya, Mbak, saya. Ibu, ini obatnya sudah saya siapkan. Sebelumnya, apakah Ibu ada waktu? Saya izin memberikan konseling terkait obat yang Ibu peroleh agar pengobatan lebih efektif. Kira-kira lama enggak ya, Mbak? Kurang lebih 5-10 menit. Bagaimana Ibu? Ya udah, boleh deh, Mbak. Baik, mari ikut saya ke ruang konseling. Silakan duduk Ibu. Terima kasih, Mbak. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu pernah ke dokter? Belum sih, Mbak. Ini yang pertama kalinya sih. Baik, apakah dokter sudah menjelaskan cara pakai obatnya? Udah sih tadi, Mbak, tapi saya lupa karena banyak banget kayaknya obatnya. Baik, kemudian apa yang dokter katakan tentang harapan setelah minum obat? Tadi dokter bilang sih supaya penyakit saya itu bisa terkontrol. Oke, lalu apakah Ibu ada riwayat alergi obat dan apa yang Ibu rasakan saat ini? Alergi kayaknya sih nggak ada, Mbak. Tapi yang saya rasakan saat ini sih cuman pegel-pegel aja di bagian tengkuk, terus suka ngantuk terus gitu, Mbak. Padahal tidur saya juga sudah cukup. Baik, kalau begitu Bu, saya konfirmasi ke dokter dulu, nanti untuk memastikan terapi yang Ibu peroleh. Oh iya, silakan, Mbak. Selamat pagi Dok, saya apoteker Fitria dari Apotek Sahabat Sehat. Saya ingin mengkonfirmasi resep nomor 112 atas nama Ibu Marsia, umurnya 50 tahun. Ini Dok, saya ingin konfirmasi, ada beberapa permasalahan mengenai interaksi obat dan ketepatan indikasi Dok. Boleh saya memberi saran untuk penggantian obat? Jadi dari wawancara yang saya lakukan dengan pasien, pasien tidak mengalami GERD sehingga ranitidin tidak perlu diberikan. Kemudian dari data lab pasien menunjukkan HbA1c-nya itu 11%, tetapi pasien baru pertama kali Dok mendapat terapi diabetes dan tidak ada gejala dekompensasi metabolik sehingga pemberian insulin lantus dapat digantikan dengan metformin sebagai lini pertamanya dan dikombinasi dengan glibenclamid. Kemudian untuk tekanan darah pasien itu menurut guideline JNC 8 target terapinya itu adalah di bawah 140/90 Dok. Sedangkan tekanan darah pasien ini kan 139/90 sehingga amlodipin sebaiknya tidak usah diberikan Dok. Dan karena saya juga mendapati golongan AC seperti captopril ini dia berinteraksi dengan metformin. Dia meningkatkan resiko asidosis laktat dan meningkatkan kadar glibenclamid sehingga saya merekomendasikan captopril diganti dengan candesartan sebagai lini pertama karena tidak ada interaksi dengan obat lainnya. Ya, tidak ada Dok, itu aja. Kemudian untuk obat lainnya, dosis dan aturan pakainya bagaimana Dok? Ya, untuk simvastatin dosisnya berarti 10 mili, pakainya 1 kali sehari ya Dok ya. Kemudian vitamin B kompleks 1 kali aja, terus glibenclamid 5 mili 2 kali sehari Dok ya. Baik Dok, saya akan catat tanggal dan waktu konfirmasi saya ke dokter di resep. Terima kasih banyak Dok. Ibu, saya sudah mengkonfirmasi ke dokter terkait pengobatan Ibu. Dokter menyetujui untuk penggantian beberapa obat yang Ibu peroleh. Oh iya, Mbak. Jadinya saya dapat obat apa aja ya, Mbak ini? Jadi yang pertama, Ibu mendapatkan Ventolin inhaler. Obat ini digunakan ketika terjadi serangan asma. Jadi Ibu nanti pakainya 1 semprot aja ya Bu ya. Terus yang kedua, ini ada candesartan 8 mili, itu diminumnya 1 kali sehari pada pagi hari sesudah makan. Nah, obat ini untuk mengontrol tekanan darah Ibu supaya tetap berada di nilai normal, di mana nilai normalnya itu dia di bawah 140. Nah, kemudian yang ketiga ini ada simvastatin 10 mili, Bu.
Nah, untuk simvastatin ini Ibu minumnya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur ya Bu ya. Terus ini untuk menurunkan kolesterol Ibu. Nah, terus untuk nilai normal kolesterol itu dia harus di bawah 200. Nah, kemudian untuk menurunkan kadar gula darahnya, Ibu mendapat metformin 500 mili dan glibenclamid 5 mili. Kalau untuk metforminnya itu diminumnya 3 kali sehari saat makan dan glibenclamidnya diminum 2 kali sehari setelah makan Bu ya. Untuk nilai normal untuk kadar gula darah itu 70 sampai 200 itu untuk gula darah sewaktunya. Terus kalau untuk gula darah puasa itu 70 sampai 110. Nah, selanjutnya ini ada vitamin B kompleks, ini minumnya cukup 1 kali aja. Sampai di sini, apakah Ibu sudah paham terkait cara pakai obatnya? Sudah sih, Mbak. Untuk cara pakai inhalernya gimana ya? Saya baru pertama kali soalnya, Mbak. Oh iya, jadi untuk cara pakai inhalernya tuh nanti Ibu buka penutupnya dulu. Nah, terus atur deh posisi duduknya. Jadi Ibu nanti duduknya itu harus tegak. Terus sebelum digunakan, kocok inhalernya selama 5 detik. Nah, terus condongkan kepala nanti ke belakang kayak gini, lalu tarik napas, hembuskan napas perlahan-lahan sampai paru-parunya ya kira-kira kosong gitu, Bu. Semaksimal mungkin, pokoknya kayak di paru-paru ini jadi kosong gitu, tarik napas. Nah, kemudian masukkan mulut inhaler itu di antara bibir, lalu tutup mulut dan rapatkan. Nah, lalu tekan inhaler dengan cepat untuk melepas obat. Setelah itu, tarik napas segera setelah inhaler tersemprot agar obat masuk ke dalam paru-paru. Lalu tahan selama 10 detik agar obat masuk ke paru-paru. Lalu keluarkan napas melalui hidung. Sampai di sini, apakah penjelasan saya cukup jelas? Oh, iya sudah, Mbak. Boleh saya dibuatkan catatan, Mbak, untuk cara minum obat-obatnya supaya nggak lupa? Ya, Ibu, tentu saja boleh. Nanti saya buatkan catatan untuk obat-obatnya ya, Bu ya. Oh ya, Ibu, sebaiknya Ibu rutin untuk cek kadar gula darah, Bu. Lebih baik lagi kalau Ibu punya alatnya sendiri di rumah supaya nanti bisa memantau kadar gula darah sewaktu-waktu. Nah, agar tidak sampai terjadi hipoglikemi atau hipoglikemi itu adalah kadar gula darah di bawah 70. Jika nanti Ibu mengalami hipoglikemi, Ibu bisa atasi dengan minum teh manis atau gula putih, Bu. Nanti kalau bepergian, disarankan juga membawa permen ya Bu ya, atau gula untuk mencegah hipoglikemi. Dan kalau obatnya sudah mau habis, nanti Ibu kontrol lagi ke dokter untuk dapat terapi selanjutnya. Apakah yang ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Iya, Mbak, saya nanti akan rutin cek dan mungkin beli alatnya. Oh iya, saya mau tanya, apa ada pantangan makanan yang terkait penyakit saya ini ya, Mbak? Untuk pantangan ada Ibu, jadi Ibu dianjurkan untuk melakukan diet dan pola hidup sehat ya Bu, karena diet itu merupakan kunci untuk menurunkan kadar gula darah dan juga kolesterol Ibu agar tidak tinggi. Untuk makanan, hindari makanan yang mengandung gula, kemudian makanan gorengan juga, terus habis itu makanan yang tinggi garam seperti keju, makanan kaleng, makanan siap saji, seperti itu tuh hindari. Nah, terus sama makanan yang tinggi lemak jenuh. Mungkin nasi putih juga sebaiknya konsumsi nasi putih itu dikurangi Bu ya, sebagai gantinya bisa pakai nasi merah atau nasi jagung. Nah, kemudian usahakan juga Ibu untuk olahraga rutin, olahraga ringan aja Bu, seperti kayak jalan santai 15 sampai 30 menit, cukuplah untuk membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol dan tekanan darah Ibu supaya lebih terkontrol lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah, Mbak, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama Ibu, kalau sudah jelas bisa diulang kembali yang saya jelaskan tadi untuk meyakinkan saya agar tidak ada informasi yang terlewat. Tadi Ventolin inhalernya itu digunakan pas serangan asma 1 semprotan ya, Mbak? Ya, Terus Candesartannya itu diminum 1 kali sehari di pagi hari sesudah makan. Terus Simvastatinnya itu diminumnya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur.
Terus metformin sama glibenclamide-nya itu diminumnya, kalau metforminnya itu 3 kali sehari saat makan, kalau Mhm. glibenclamide-nya itu 2 kali sehari setelah makan. Iya, heeh, Terus sama satunya tadi vitamin B vitamin, iya. kompleks ya, Bu, itu Iya diminumnya cukup 1 kali sehari ya? iya, Hai. cukup 1 kali sehari, Bu, ya. Jadi sepertinya Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan, konselingnya sudah selesai, Bu, silakan Ibu mengisi data konseling, dan ini obat serta catatan pengingat supaya Ibu tidak lupa kapan harus minum obatnya. Oh iya, terima kasih, Mbak. Sudah, Mbak. Ya, terima kasih, Bu, semoga Ibu bisa lekas sembuh, jangan lupa minum obatnya ya, Bu, dan jaga pola makan juga. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Saya pamit pulang ya, Mbak. Iya, sama-sama Ibu, hati-hati di jalan.